Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video ini kita dibantu sama nyonya besar dan nyonya kecil, bukan nyonya kecil, Tuan Putri. Halo Tuan Putri. Kiwil. Nah, oke teman-teman, langsung aja ya. Di sini saya mau berbagi tips caranya fermentasi itu biar presentase jadinya itu 100% teman-teman. Jadi banyak teman-teman, loh mas aku fermentasi kok nggak doyan, mas aku fermentasi kok nggak jadi, bau busuk. Nah itu perlu kita analisa teman-teman. Jadi fermentasi ini ya teman-teman. Pertama itu wadahnya atau silonya atau tempatnya itu harus benar-benar kedap, tidak boleh bocor. Nah di sini saya makainya ini teman-teman, tong. Nah tong ini awet, harganya memang secara operasional lebih mahal sedikit dibandingkan plastik, tapi ini bisa dipakai puluhan kali teman-teman, puluhan kali bahkan ratusan kali dan tidak akan rusak. Beda dengan menggunakan plastik itu paling sekali dua kali sudah kemungkinan sudah bocor teman-teman. Oke ya. Nah, pertama tempatnya, kemudian untuk media yang difermentasi itu harus benar-benar dia itu padat teman-teman, harus diinjak-injak padat, berarti padat ya. Kalau sudah padat itu perhatikan kadar airnya teman-teman. Untuk fermentasi itu kadar airnya itu jangan banyak-banyak, mungkin segini ya, ini 30% ini udah jadi, ini sekitar 30%. Ini masih airnya itu sebenarnya masih banyak teman-teman, cuma ini tidak masalah, yang penting itu tidak sampai basah banget sampai netes-netes. Ini ya alhamdulillah ya, sebenarnya masih ada kadar airnya masih banyak, tapi tidak masalah. Ini yang kita fermentasi adalah ampas tahu, ampas singkong, kemudian polat dan jagung giling. Terus lagi kalau sudah kadar airnya kita sudah buat lebih turun dengan cara penambahan bahan kering, itu kita masukkan ke sini, itu atasnya teman-teman ini dikasih bahan kering seperti ini. Nah bahan kering ini boleh menggunakan bekatul, boleh menggunakan polar. Nah dengan seperti ini tujuannya biar ketika ini ditutup teman-teman, dia itu akan ngembun ke atas. Nah ngembun ke atas, dan ini sebagai untuk menyerap kadar air itu. Terus lagi dengan penambahan ini ada tujuan lain teman-teman. Jadi kalau kita tutup kayak gini, kalau di sininya basah, itu kadang kalau ada telur lalat itu kayak ada magotnya, istilah set atau apa ya, sing uget-uget cilik-cilik itu loh teman-teman. Itu nanti makan di sini teman. Makanya dengan ini tidak mengundang lalat untuk datang. Itu tip kedua, tip ketiganya ya. Selanjutnya untuk menutupnya ini harus benar-benar rapat teman-teman. Jadi jangan sampai bocor. Untuk merapat itu sebenarnya menggunakan tutup seperti ini aja rapat. Tapi di sela-sela pinggirnya kayak gini kadang ada teman-teman, ada rongga udaranya. Ketika di sini ada rongga udaranya, timbullah di sini namanya jamur putih, jamur merah. Nah putih masih tidak masalah, tapi kalau jamur merah itu bahaya teman-teman, bahaya untuk ternak, bahaya untuk induk jantan, bahaya untuk induk yang bunting. Jadi kalau bisa benar-benar rapat dengan penambahan plastik seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti ditutup plastik seperti ini, baru kemudian ditutup plug klem. Nah itu nanti sudah rapat, kedap, lalat telurnya itu nggak bisa masuk, udara nggak masuk, dia bisa tahan sampai setahun lebih, bahkan 2 tahun lebih. Tapi ya nggak mungkin sampai setahun pun juga udah habis nih. Kembali lagi untuk fermentasi ini adalah metode pengawetan pakan ya. Ini tetap kita menggunakan probiotik, teman-teman boleh menggunakan probiotik TM4 atau yang lainnya boleh. Jadi nanti ini dengan difermentasi seperti ini
menurut data yang saya baca itu nanti kadar protein kasarnya itu naiknya juga tidak terlalu signifikan teman-teman. Tapi yang lebih utama di sini adalah pengawetan pakan biar dia itu tidak cepat busuk, bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita tidak bisa ngarit. Seandainya pun teman-teman beternak nggak harus ngarit setiap hari teman-teman, manfaatkan konsep silase maupun fermentasi, maka teman-teman akan menemukan cara ternak yang tidak ngarit setiap hari. Apa dek? Halo, bilangin halo gitu dulu. Ya nanti ya dibuang, dibuang. Oke, jadi ini ya teman-teman, di tempat kami seperti ini namanya fermentasi karena kita penambahan probiotik dan tetes tebu. Sedangkan nak silase di tempat kami adalah pengawetan pakan hijauan tanpa menambahkan bahan apapun, baik itu probiotik maupun tetes tebu. Seandainya ditambahkan itu ya bisa, jadinya itu adalah fermentasi. Tapi kembali lagi pakan hijauan itu kadar airnya tinggi teman-teman, jadi harus ada penambahan bahan kering. Seandainya pun ada penambahan bahan kering itu hanya untuk mengurangi kadar air yang berlebih. Tapi kalau saya biasanya silase itu cuma bagian atasnya ini aja yang tak kasih bekatul sekitar setengah kilo teman-teman. Pokoknya ya kayak numpuk kayak gini lah, biar nanti tetap dia ngembun dan keserap di sini. Nah, ini ya teman-teman, ini yang saya buat ini adalah ampas tahu dan ampas singkong. Ini sebagai pakan penguat di tempat kami. Kalau kita pakai konsentrat bisa, cuma nanti ongkosnya itu jadi lebih mahal teman-teman. Karena di sini ampas singkong harganya murah, ampas tahu bisa kita dapatkan secara gratis. Kemudian juga ada bukan ampas sih, ada jagung giling, itu juga tanaman sendiri kita giling kemarin. Jadi kan harganya itu lebih murah seperti itu. Kenapa kita bikin seperti ini? Ini sebagai pakan tambahan. Kemarin kita bikin itu metode kombor teman-teman. Metode kombor itu kandang itu jadi becek teman-teman. Amoniaknya itu jadi berlebih, buat ternak itu juga kurang sehat. Makanya kita ganti yang modelnya memel kayak gini, biar kadar airnya itu tidak begitu banyak, nanti kotorannya juga enggak begitu encer teman-teman. Ya nak kotorannya enggak encer teman-teman, tapi intensitas dia kencing itu jadi lebih banyak kalau menggunakan comburan yang airnya banyak. Dan ini pun nanti ini sebagai pakan tambahan atau comburan ini nanti kan tinggal ambil kasihkan ternak, tidak perlu kita ngaduk lagi. Ngaduknya sekali, nanti dipakai berapa minggu, bisa seperti itu. Jadi kayak gini nanti awetnya bisa berapa lama? Ini bisa setahun lebih teman-teman. Kemudian setelah dibikin kayak gini bisa dikasihkan ke ternak umur berapa lama mas? Makin lama makin bagus teman-teman. Bagusnya itu 28 hari. Tapi kalau saya kembali lagi, fermentasi adalah pengawetan pakan. Jadi tidak harus nunggu 28 hari, seminggu aja asal pakannya habis tak kasihkan. Karena bukan berarti kok nanti kalau belum 28 hari bahaya untuk ternak. Bahaya itu kalau ternak nggak dikasih makan teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi edukasi supaya pembuatan silase maupun fermentasi di tempat kita itu 100% jadi kita ulangi lagi. Pertama itu ada tempatnya, itu harus kedap, kokoh, kalau bisa pakai tong seperti ini kalau pemula. Kemudian perhatikan kadar airnya dari media yang mau kita fermentasi. Kemudian harus benar-benar padat. Kemudian cara penutupan ini juga penting sekali. Kita tutup, kasih bahan kering seperti ini, dilapisin plastik, kemudian ditutup, klem, jadi nanti awet. Nah oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Ini sebatas sharing-sharing. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di komentar, nanti akan saya bantu jawab. Oke, untuk teman-teman baru jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah berkunjung, dan untuk teman-teman yang lama terima kasih supportnya. Sampai jumpa di video berikutnya.